Rekan-rekan semuanya, update terbaru dari buku Jago e-Purchasing Katalog Elektronik versi 6 yang kami tulis saya dengan Bapak Saifuddin Zuri. Pada hari ini, izinkan saya mengumumkan satu update yang menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Iya, apa itu update-nya? Yang pasti itu akan langsung tertuang pada QR Code-nya. Bagi Anda yang sudah punya buku ini, Anda tinggal scan ulang QR Code-nya, scan ulang barcode-nya, kemudian Anda download ulang bagian-bagiannya yang akan berubah yang akan saya tunjukkan ini. Rekan-rekan semuanya. Yang pasti, mana yang berubah? Kita lihat sama-sama. Yang berubah pastinya adalah QR code-nya. Iya, QR code-nya mengalami sedikit penyesuaian ya, penyesuaiannya. Jadi seperti ini. Kami sempurnakan lagi menjadi jauh lebih akuntabel ya, apalagi kalau sebagian rekan-rekan sudah menguasai teknologi artificial intelligence dengan mudahnya dan terbukanya spesifikasi teknis dan harga yang tertuang oleh katalog elektronik versi 6 tidak sulit sama sekali dalam mendatabasekan secara sistematis checklist-checklist yang diperkenalkan dalam buku ini. Checklist ini adalah kertas-kertas kerja yang harapannya itu dibuat dalam versi digital. Akan tetapi entah itu digital atau tidak, kertas-kertas kerja ini nyatanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diminta sebagai bagian dari portofolio NJP KPK, bukan bagian dari IPKD KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, kertas-kertas kerja. Nah, ini ya, kami sesuaikan sedikit ya. Perencanaan ya dimulai dari identifikasi kebutuhan di mana kami memperkenalkan satu formulir identifikasi kebutuhan yang terbaru yang kami ambil dari buku Smart Procurement, yaitu kita sebut sebagai lembar profil kebutuhan. Kemudian di analisis pasar ini masih tetap sama kalau ininya ya. Nah, ini perbedaannya ini masih tetap sama. Nah, ini kami update-nya di sini di tahap persiapan, ya, di tahap persiapan, dokumen persiapan dan sebagainya, kami sisipkan dokumen kertas kerja yang sebenarnya terinspirasi dari portofolio yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditujukan untuk pemerintah daerah. Kami terinspirasi dari situ karena banyaknya kertas kerja kami jadikan tiga saja. Kami jadikan tiga saja, yaitu formulir justifikasi strategis pemilihan metode e-purchasing. Dokumen ini digunakan untuk menjustifikasi sebuah paket pengadaan dilakukan dengan negosiasi harga atau mini kompetisi. Ya, digunakan untuk menjustifikasi sebuah paket pengadaan e-purchasing dilakukan dengan negosiasi harga atau mini kompetisi. Kemudian eh, selanjutnya dilakukan dengan kertas kerja induk analisis persiapan pengadaan melalui e-purchasing. Nah, kemudian dokumen yang ketiga ini adalah khusus untuk pekerjaan konstruksi. Lebih jelasnya secara ringkas akan saya tunjukkan melalui infografis ini. Ini adalah alur kerja persiapan e-purchasing. Tahap pertama adalah penentuan strategi. Kita sebut sebagai formulir justifikasi strategis pemilihan metode menentukan pendekatan pengadaan metode negosiasi atau mini kompetisi di mana di sini kita mendatabasekan identitas pengadaannya, penentuan jalur strategis utamanya dan pengecualiannya, kemudian uji kelayakan ketat untuk mini kompetisi dan keputusan final rencana strategis dan persetujuan. Di sini menghasilkan keputusan, oh ini negosiasi, oh ini mini kompetisi. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah analisis persiapan induk. Kita lihat di sini ada sebuah kertas kerja yang sebenarnya ini saya gabungkan dari apa yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita gabung yang relevan ya. Kertas kerja induk analisis persiapannya itu apa aja di sini yang didatabasekan identitas paket pengadaan tersebut, kemudian evaluasi spesifikasi teknis yang istilah di KPK review ya. Kemudian evaluasi referensi harga dan kewajaran harganya, evaluasi rancangan kontrak, evaluasi ketersediaan produk, dan persetujuan dan pengesahan. Ya, ini begitu cantiknya. Ini bagian dari analisis persiapan induk. Kemudian di tahapan berikutnya kita lihat apakah ini pekerjaan konstruksi atau bukan. Jika bukan, maka siap eksekusi ke tahap selanjutnya, yaitu kepilihannya masing-masing, negosiasi atau mini kompetisi. Tapi jika ini merupakan pekerjaan konstruksi, maka masuk lanjut tahap tiga, yaitu pendalaman teknis konstruksi. Kertas kerja pendalaman teknis
konstruksi yaitu KKPT, kita sebut dokumennya, kertas kerjanya. Ini dokumen ini khusus untuk kerjaan konstruksi berisi analisis mendalam terhadap aspek teknis yang unik dan kompleks. Isinya apa aja yang didatabasekan? Ada identitas paket pengadaan, kemudian kita databasekan evaluasi anggaran biaya, evaluasi terhadap DED-nya, evaluasi rencana uang muka dan jaminan, evaluasi rencana jaminan pelaksanaan, evaluasi rencana jaminan pemeliharaan, dan persetujuan pengesahan. Nah, kalau sudah selesai, maka siap eksekusi, apakah itu menggunakan negosiasi atau mini kompetisi. Ya, inilah alur kerja persiapan e-purchasing. Nanti Anda akan, ketika Anda men-scan ulang, ya, ini filenya sudah pasti baru. Nah, kita sisipkan tiga file ini. 3B1, 3B2 dan 3B3. 3B1 yang tadi kita sebut sebagai formulir justifikasi strategis, yaitu kertas kerja evaluasi terhadap rencana metode pemilihan yang menghasilkan keputusan apakah ini negosiasi harga atau mini kompetisi. Formulir ini memiliki kelebihan di mana mayoritas isiannya adalah pilihan ganda. Jadi ini memudahkan user-user rekan-rekan menggunakan formulir ini. Ya, apalagi kalau ini dibikin versi digital, misalnya Google Form, misalkan Zoho gitu ya, ini akan mudah sekali untuk didatabasekan karena ini berupa pilihan-pilihan ganda, mayoritas isinya, yang kualitatif sedikit saja, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada petunjuk pengisiannya dan contoh-contoh isiannya. Dan B2 ini yang tadi kita sebut sebagai analisis mendalam tadi ya, kertas kerja induk analisis persiapan pengadaan melalui e-purchasing. Nah, ini ya, eh, mayoritas berupa isian-isian ya, isian-isian pilihan-pilihan ganda. Ya. Nah, ini khusus hanya untuk kalau konstruksi doang ya. Dan ini semua insya Allah disertai dengan contoh isian dan akan terus kami update contoh-contoh isiannya. Ya, seperti itu. Kemudian update berikutnya ketika ini sudah tahap persiapan selesai, maka kita mulai proses pemilihan penyedia, entah itu negosiasi atau mini kompetisi. Untuk metode negosiasi harga, saya memperbarui kertas kerjanya. Sebelumnya kita sebut sebagai dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Saya update namanya kertas kerja penilaian calon penyedia terpilih e-purchasing untuk negosiasi harga. Anda tinggal download filenya yang ini. Nah, sebelumnya yang file yang lama, dokumen penetapan penyedia e-purchasing silahkan. Anda tetap mau pakai ini ya silahkan. Atau Anda pakai yang baru ya silahkan. Ya tidak ada masalah. Tapi hanya saja yang versi baru ini lebih komprehensif karena menyesuaikan dengan beberapa kebijakan-kebijakan di Perpres 46 2025 ya. Kita sebut sebagai kerta kerja penilaian calon penyedia terpilih e-purchasing untuk negosiasi harga ya. Karena menyesuaikan juga dengan terminologi di Kepka 177 tahun 2024 ya. Negosiasi harga itu dilakukan tidak berjalan dengan memilih pelaku usaha yang dipilih untuk nanti dinegosiasi ya. Seperti ini nanti kita bisa ulas detailnya pada VT-VT yang lain ya, VT-VT yang lain bagaimana menuangkan, bagaimana menjalankan. Contoh-contoh isinya juga ada. Dan mayoritas di sini adalah berupa pilihan-pilihan. Insya Allah rekan-rekan semuanya ini akan membantu ya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mengambil keputusan-keputusan dalam persiapan e-purchasing. Pastikan bagi Anda yang belum punya buku Jago e-purchasing katalog elektronik versi 6, Anda wajib punya buku ini. Karena buku ini memberikan panduan yang strategis dalam menciptakan database worksheet kerja kerja dalam mengambil keputusan di luar aplikasi katalognya itu sendiri. Kalau aplikasi katalognya semua tinggal mudah, Anda tinggal ambil dari katalog.inaprok.id pada pusat bantuan lengkap semua informasi penggunaan katalognya terus diupdate di sini. Ya, terus diupdate di sini di dalam pusat bantuannya. Lengkap sekali dan ini terus diupdate oleh LKPP. Anda tinggal pelajari apa yang tertuang dalam katalog.inaprok.id. Nah, tapi yang jauh lebih penting dari itu bukan sekedar bagaimana menjalankan secara teknis aplikasi katalog elektroniknya ini. Bukan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan database-database dalam dasar-dasar kita mengambil keputusan sejak merencanakan, mempersiapkan, memilih metodenya, pertimbangan-pertimbangannya, termasuk itu mini kompetisi sekalipun juga kata kerjanya. Insya Allah kita akan akuntabel dalam menghadapi segala hal yang tidak kita inginkan di belakang nanti. Dan yang paling penting, kualitas value for money akan insya Allah lebih tercapai. Dapatkan buku kerja e-purchase.